Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Sumatera Barat bertambah menjadi 4 orang. Semua korban berhasil dievakuasi dan dibawa ke RS Bayangkara Padang. Tim SAR gabungan menemukan 4 korban terjangan air bah di Lubuk Minturun, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang. Tim SAR gabungan masih melakukan penyisiran di beberapa kawasan. Polisi juga mengimbau warga yang merasa kehilangan sanak famili dapat mendatangi Rumah Sakit Bayangkara Padang untuk mempermudah proses identifikasi. Selain di Kecamatan Koto Tangah, hujan deras yang melanda Kota Padang dilaporkan turut menyebabkan banjir di Kecamatan Nanggalo dan Kecamatan Pauh. Tunggu keluarga dulu. Untuk membahas terkait dengan penanganan pasca bencana di Sumatera Barat, lewat sambungan dalam jaringan sudah bergabung bersama kami Gubernur Sumatera Barat, Mahyaldi Ansarullah. Assalamualaikum Pak Mahyaldi dengan Tifal, apa kabar Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Diva. Alhamdulillah baik-baik. Semoga bergabung bersama kami dalam diskusi malam hari ini. Saya mau konfirmasi Pak, terakhir kali yang kami pahami ada 13 kabupaten kota se-Sumatera Barat yang statusnya tanggap darurat bencana, itu betul Pak? Benar, Pak Diva. Dan dari 13 itu daerah mana yang hitungannya masih terbilang cukup fatal kondisinya sekarang? Yang sangat parah itu Kota Padang, kemudian Padang Pariaman, Kabupaten Agam, itu yang paling berat. Dan daerah ini sudah dikunjungi, saya juga tadi di Agam. Dan kemudian juga di kabupaten kota lain, yaitu ada kerusakan-kerusakan yang ada, area pertanian, kemudian juga ada rumah sekolah, dan kemudian juga ada jembatan, jalan, dan lain-lain. Dan untuk catatan korban jiwa, korban luka, dan jumlah pengungsi sejauh ini ada berapa banyak Pak? Ya, kalau korban jiwa, dengan adanya informasi terbaru tadi berarti sudah bertambah, ada belasan korban jiwa. Dan kemudian tadi saya di Agam, masih ada yang dalam pencarian. Luka-luka, saya kira ini ratusan ya luka karena memang tadi saya di Agam, kemudian juga di Kota Padang sendiri karena rumahnya terendam, kemudian di Padang Pariaman ratusan yang luka. Alhamdulillah dalam hal ini kita sudah koordinasikan dengan puskesmas yang ada, rumah sakit yang ada, dalam rangka untuk memberikan pengobatan kepada warga kita yang terluka. Dan kemudian juga dari jenazah tentu kita otopsi di rumah sakit. Seperti disampaikan tadi, dan masyarakat yang kehilangan anggota keluarganya itu bisa menuju rumah sakit di Bayangkara, dan kemudian juga di Agam itu ada di Padang Pariaman, dan kemudian juga dari rumah sakit yang lainnya. Untuk fasilitas umum ataupun juga akses jalan ini bagian mana yang paling parah sampai akhirnya akses jalan terputus total dan aktivitas warga benar-benar terhambat sepenuhnya Pak? Pagi tadi itu masuk dan keluar Kota Padang itu dari 4 jalur, itu 3 jalur itu mengalami gangguan, boleh dikatakan itu terhambat, yaitu Padang Solo, Padang Bukit Tinggi, Padang Panjang, kemudian Padang Malala. Dan alhamdulillah dari Solo tadi sudah pulih, sudah bisa dilewati, dan sekarang ini Padang Panjang sedang pekerjaan. Dan kalau untuk Malala, ini memang ada yang terban, yang perlu penanganan agak serius. Dan tadi kita sudah tugaskan dari BPBD kerjasama dengan Dinas PUPR untuk segera mengantisipasi, minimal nanti ada kendaraan roda 2 bisa lewat, sehingga juga akan bisa membantu. Dan mudah-mudahan untuk besok itu akan dipasang jembatan beli, sehingga kendaraan ringan itu akan bisa dilewati. Dan kita menargetkan dari, kita harapkan menggunakan dana dari BTT kita, yang bisa digunakan, karena dana kita provinsi juga bisa digunakan. Oke, dan itu apakah menghambat juga proses pengiriman logistik ke beberapa daerah rawan Pak? Untuk di dalam kabupaten sendiri memang ada juga kerusakan seperti tadi di Paninggahan di Kabupaten Solo, kemudian juga di Kabupaten Padang Pariaman juga ada yang terputus, terban, dan tentu ini juga sedikit banyak juga akan mengganggu ya. Dan terutama sekali tadi adalah dari dalam dan keluar Kota Padang,
Mudah-mudahan insya Allah dengan dukungan dari Balai Jalan, kemudian juga peralatan yang kita miliki, dan juga dukungan daripada pihak-pihak swasta, alhamdulillah kerjasama cukup baik, sehingga dalam waktu yang pendek bisa kita tangani. Kami harap proses pengiriman bantuan tidak terhambat dan upaya dari Pemda juga masih tetap berjalan dengan kondisi yang terbilang cukup menantang seperti ini. Pak Gubernur, terima kasih banyak sudah mau berbagi informasi bersama kami malam ini. Selamat malam, Pak.